Selamat pagi semua anak-anak Ibu. Apa kabar hari ini? Selamat Pagi, pagi. Bu. Pagi, Bu. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ketua kelas Saryanto tolong memimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Saprianto. Sebelum kita mulai masuk ke materi, Ibu akan melakukan absensi dulu ya. Nanti namanya Ibu panggil satu-satu. Anastasia Aulia Fitri. Hadir, Bu. Anggreni Citra. Hadir, Bu. Siti Hapsa. Hadir, Bu. Riki Wahyudi. Hadir, Bu. Dan Melinda Mosir. Hadir, Bu. Yosua Tepu. Hadir, Bu. Suharni Angelina Gultom. Hadir, Bu. Saprianto Saragi. Hadir, Bu. Via Monalisa. Hadir, Bu. Yuliatri Putri. Hadir, Bu. Niswan Alwafi. Nggak masuk, Bu. Sakit dia, Bu. Oh, sakit. Semoga di pertemuan minggu depan sudah sehat ya. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu. Ada yang masih ingat materi dari pelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Coba yang bisa jawab siapa? Perangkat keras atau hardware komputer, Bu. Baik, terima kasih ya Yuliatri. Jadi, materi kita minggu lalu mengenai perangkat keras atau hardware pada komputer. Nah, Ibu mau tanya lagi nih. Berdasarkan sifat dan kegunaannya, perangkat keras dikelompokkan lagi menjadi berapa? Coba sebutkan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Baik, Suharni. Dikelompokkan menjadi 4, yaitu perangkat input, perangkat output, perangkat proses, dan perangkat penyimpanan, Bu. Baik, betul sekali ya, Suharni. Jadi, sebelumnya kita sudah bahas tentang perangkat keras, dan perangkat keras itu dikelompokkan lagi menjadi 4. Ada perangkat input, proses, penyimpanan, dan perangkat output. Nah, materi kita hari ini mengenai perawatan perangkat keras atau hardware komputer. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu siswa mampu memahami dan menganalisis jenis-jenis perawatan perangkat keras komputer. Dan yang kedua, siswa mampu memahami dan menganalisis cara perawatan perangkat keras komputer. Kita lanjut materi kita. Ibu akan share screen ya. Kelihatan? Sudah, Bu. Baiklah. Jadi judul materi kita hari ini adalah perawatan hardware komputer. Selanjutnya, apa itu perawatan perangkat keras? Perawatan perangkat keras atau hardware komputer adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara berkala atau rutin untuk menjaga performa personal komputer untuk tampil dan berfungsi secara optimal. Selanjutnya, jenis-jenis perawatan hardware. Perawatan personal komputer itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada perawatan secara hardware dan ada perawatan secara software. Selanjutnya, ada persiapan perawatan PC. Sebelum kita melakukan persiapan perawatan PC, yang harus kita sediakan terlebih dahulu ada alat-alatnya seperti penyedot debu mini, kain kering atau tisu, cairan pembersih atau cleaner, CD cleaner,
obeng, tang, dan kuas. Oke, sampai di situ materi kita hari ini. Selanjutnya Ibu akan membentuk kelompok. Kita akan melakukan diskusi. Ibu sudah pilih kelompoknya. Didengarkan ya, dicatat. Kelompok 1, Via. Kedua ada Saprianto, Suharni, dan Riki. Kelompok 3 ada Anastasia, Anggi, Novi, dan Dahlia. Karena tidak hadir, berarti pas kita satu kelompok 3 orang ya. Baik, Bu. Oh, Ibu. Nama saya belum dibagi kelompoknya, Bu. Oh, berarti Suliatri masuk ke kelompok 1 aja ya, Nak? Baik, Bu. Ibu akan memberikan soal mengenai langkah-langkah perawatan hardware komputer. Setiap kelompok mengerjakan satu perangkat keras komputer. Lama waktu pengerjaannya 10 menit. Internet. Nanti tiap perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Ibu, mulai ya diskusinya. Baik, Bu. Pertanyaan bisa ditanya ya. Sampai di mana diskusinya? Ada menemukan kendala? Tidak, Bu. Baik, dilanjut ya. Waktunya 5 menit lagi. Baik, Bu. Baik. Ya, Bu. Waktunya sudah habis ya. Apakah semua kelompok sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nanti setiap kelompok, setiap perwakilan akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ibu mulai dari kelompok 1. Siapa perwakilannya? Presentasikan, Nak. Saya, Bu. Akan kelompok 1. Kelompok 1 mengenai case komputer. Permasalahan yang sering terjadi dalam case komputer adalah debu yang terbawa oleh pen casing komputer itu sendiri atau sarang serangga. Kotoran tersebut selain mengganggu keindahan juga dapat berdampak jelek pada pen dan komponen lain pada motherboard, sehingga perlu dilakukan pembersihan secara rutin. Alat yang digunakan untuk membersihkan case komputer cukup dengan kuas atau dengan penyedot debu mini. Untuk bagian sudut terutama bagian depan perlu diperhatikan perkabelan yang mudah lepas akibat hentakan, terutama pada bagian kabel untuk tombol saklar. Pada bagian belakang, yang perlu dibersihkan adalah pada bagian ventilasi atau tempat pen, karena disinilah debu semua mengumpul akibat hembusan angin yang dibawa oleh pen. Sudah, Bu. Di dan kawan-kawan. Sekarang kelompok 2, perwakilan kelompoknya silakan, Nak. Baik, Bu. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai CD-ROM atau CD-RW. Jadi CD-ROM ini merupakan alat yang umum digunakan saat ini untuk membaca dan menulis data ke CD.
CD-ROM dan CD-RW merupakan komponen yang sangat murah dibandingkan dengan data yang dapat disimpannya. Masalah yang sering mengganggu pada CD-ROM dan CD-RW ini terletak pada optik atau lensanya. Langkah-langkah yang digunakan untuk membersihkan optik atau lensa dari debu atau kotoran lain adalah dengan menggunakan CD cleaner. Prinsip kerja dari CD cleaner ini mirip dengan disk cleaner, hanya bentuknya saja yang berbeda. Langkah-langkah pembersihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, operasikan sistem komputer. Yang kedua, masukkan CD cleaner. Yang ketiga, CD cleaner akan berputar dan sikat atau sirip yang melekat pada disk atau piringan akan menyikat optik atau lensa pada CD-ROM atau CD-RW. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih ya Riki, perwakilan dari kelompok 2 sudah memaparkan hasil diskusinya. Selanjutnya silakan kelompok 3 bisa dipresentasikan. Bisa, Bu. Baik, silakan. Kelompok 3 tentang motherboard. Motherboard merupakan hardware komponen yang bisa dilihat, di mana terdapat beberapa slot dan lain sebagainya, di mana slot itu merupakan letak dari komponen-komponen yang lain seperti RAM, sound card, dan lain-lain. Dan sangat rentan sekali terhadap kotoran, misalnya debu. Debu merupakan partikel kecil seperti tanah yang sangat halus sekali terbawa oleh angin. Meskipun sangat kecil ukurannya, apabila dibiarkan terus-menerus akan menjadi sebuah masalah yang besar. Misalnya pengerasan debu itu sendiri atau terhambat sirkulasi udara. Di dalam CPU, termasuk isinya, debu sangat mengganggu sekali kinerja CPU itu sendiri. Debu juga menyebabkan suhu yang ada dalam CPU meningkat drastis sehingga mengganggu kerja CPU atau komputer itu sendiri. Sehingga perlu penanganan khusus pada masalah debu ini. Selanjutnya tentang langkah-langkahnya akan disambung oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Anggreni tentang langkah-langkah dari membersihkan motherboard. Pertama, bersihkan seluruh bagian motherboard dengan kuas. Kedua, setelah itu gunakan penyedot debu mini atau kompresor agar debu yang tersisa bisa hilang. Kompres atau sedot semua bagian motherboard sampai benar-benar bersih. Kain halus digunakan apabila terdapat debu yang sulit dihilangkan, yaitu debu atau kotoran yang sudah mengering. Caranya yaitu semprot kain halus atau tisu dengan cairan pembersih. Setelah itu, usapkan pada bagian komponen yang terkena debu atau debu yang sudah mengering. Begitu langkah-langkahnya, saya kembalikan kepada Ibu Guru. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah memaparkan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, kelompok 2, yang sudah kelompok 3 juga yang sudah memaparkan diskusinya, semuanya baik ya, sangat bagus. Di diskusinya kita sudah memaparkan bagaimana cara merawat komponen perangkat keras komputer. Sejauh ini masih ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Bingung? Silahkan, Anggreni Citrasari. Bagaimana tips merawat perangkat keras komputer, Bu? Baik ya, bagus pertanyaannya. Ibu akan langsung jawab ya. Tadi kita sudah belajar tentang cara perawatan perangkat keras. Nah, sekarang Anggreni bertanya, bagaimana cara tips untuk merawat komponen perangkat komputer? Nah, yang pertama, jauhkan perangkat dari sinar matahari langsung atau suhu yang terlalu panas atau dingin. Jauhkan perangkat itu dari jangkauan anak-anak. Ya kan? Terus kemudian antisipasi kecelakaan kerja atau ketumpahan minuman atau makanan seperti itu. Kemudian bersihkan dengan cermat. Dan gunakan aplikasi atau software yang secukupnya. Jangan gunakan aplikasi atau software yang tidak penting. Pasang program yang penting-penting saja. Begitu, Anggi. Masih ada pertanyaan? Boleh, silakan. Cukup, Bu. Baik, tidak ada lagi pertanyaan ya. Kalau begitu,
Ibu akan meminta siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Saya, Bu. Tolong Dahlia, bagaimana simpulkan? Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita tentang perawatan perangkat keras komputer ini adalah perawatan komputer ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga komponen-komponen komputer dari hal-hal yang dapat membahayakan komputer. Dan adapun tujuan dari perawatan komputer ini yaitu supaya komputer tidak cepat rusak, supaya komputer selalu cepat bersih, dan juga supaya pekerjaan kita tidak terganggu dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang terakhir, menghemat biaya karena dengan perawatan yang berkala, komputer akan jarang untuk diservis. Bagus sekali ya, Dahlia, kesimpulannya. Jadi, kita sudahi materi kita hari ini dan pertemuan kita hari ini. Di minggu depan, kita akan belajar tentang membangun jaringan LAN. Ibu harap semuanya sudah mulai mencari referensi itu jaringan LAN dan materi terkait dengan jaringan LAN. Terima kasih kepada siswa yang mengikuti kelas hari ini. Bu harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita untuk pertemuan kita hari ini, tolong Ricky atau ketua kelas untuk memimpin. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu.